Salam dalam kebajikan, Waite Tung Tien. Tojin yang terkasih, benarkah memberi lebih baik daripada menerima? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita tanpa sadar dan sering terjebak dengan menganggap yang umum itu benar, padahal yang umum belum tentu benar dan yang benar belum tentu umum. Serta-merta kita sepakat dengan pernyataan memberi lebih baik daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan pernyataan memberi lebih baik daripada menerima. Pertama, jika memberi lebih baik daripada menerima, tentu semua orang akan menghindar untuk menjadi penerima dan hanya berusaha menjadi pemberi. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada pemberi jika tidak ada yang menerima? Berarti dalam konteks ini, antara memberi dan menerima adalah satu kesatuan, seperti pembicara dan pendengar. Jika tidak ada pendengar, bagaimana bisa ada pembicara? Mengatakan memberi lebih baik daripada menerima atau mengatakan pembicara lebih baik daripada pendengar adalah kesimpulan yang saya rasa terburu-buru dan tidak fair, karena adanya pemberi lantaran adanya penerima dan adanya pembicara lantaran adanya pendengar. Maka mengatakan sesuatu itu baik otomatis mengatakan sesuatu yang lain adalah buruk. Ini adalah prinsip satu kesatuan dalam yin yang. Bicara yin otomatis bicara yang, dan bicara yang otomatis bicara yin. Hal kedua yang ingin saya sampaikan, saya komentari tentang memberi dan menerima. Orang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain tentu karena ia telah menerima sesuatu itu sebelumnya dari orang lain. Maka hal memberi selalu berkaitan dengan hal menerima. Siapapun pernah menjadi penerima dan pernah menjadi pemberi. Guru memberikan ilmu kepada murid-muridnya tentu karena ia pernah menerima ilmu itu sebelumnya dari orang lain. Ketiga, memberi dan menerima berkaitan dengan soal peran. Semua pernah berperan sebagai penerima dan pada saat yang lain ia berperan sebagai pemberi. Peran sebagai penerima dan sebagai pemberi silih berganti. Seperti silih bergantinya peran kita yang lain. Peran sebagai anak, sebagai orang tua, peran sebagai murid, sebagai guru, sebagai atasan, sebagai bawahan, dan peran-peran yang lain ini akan silih berganti dalam kehidupan kita. Maka menjadi aneh ketika memberi dinyatakan menjadi lebih baik daripada menerima, sementara orang tidak bisa menghindar dari kondisi di mana dia harus menjadi penerima. Ini sama anehnya dengan mengatakan tertawa lebih baik daripada menangis, sementara orang tidak bisa menghindar dari kondisi di mana ia harus menangis karena suasana yang duka. Menangis adalah wajar ya manusia ketika ia sedang berduka, dan tertawa adalah wajar ya manusia sebagai manusia ketika ia sedang gembira. Jadi persoalannya bukan terletak pada mana yang lebih baik dari keduanya, karena keduanya akan dialami secara silih berganti, baik berkaitan dengan peran kita sebagai sesuatu atau berkaitan dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Berkaitan dengan peran, misalnya apakah kita sebagai penerima atau sebagai pemberi, sebagai orang tua atau sebagai anak. Dan berkaitan dengan situasi dan kondisi, misalnya adalah apakah kita hari ini kita sedang bergembira atau apakah hari ini kita sedang berduka. Lalu bagaimana yang seharusnya terkait hal ini? Tojin sekalian terkasih, pertama, tentu saja kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Memberi dan menerima adalah dua kata kerja yang berbeda, lantaran peran kita yang berbeda, atau lantaran perasaan yang ditimbulkan dari situasi yang berbeda. Ini tidak bisa dibandingkan. Yang kedua, jadilah sebaik-baiknya sebagai apapun peran kita yang kita emban. Jadilah sebaik-baiknya sebagai penerima ketika kita memang berperan sebagai penerima, dan jadilah sebaik-baiknya sebagai pemberi ketika peran kita sebagai pemberi.
Kemudian sebaik apa kita bisa menjadi pemberi, ini sangat tergantung seberapa baik kita saat menjadi penerima. Maka dikatakan orang tua yang baik berasal dari anak yang baik. Meskipun anak yang baik tidak serta-merta menjadi orang tua yang baik, karena untuk menjadi orang tua yang baik masih ada faktor-faktor lain, penentu lainnya. Serupa dengan itu, guru yang baik berasal dari murid yang baik. Meskipun tidak serta-merta murid yang baik dapat menjadi guru yang baik. Pembicara yang baik berasal dari pendengar yang baik, meskipun tidak serta-merta pendengar yang baik bisa menjadi pembicara yang baik. Dan seterusnya. Anak, murid, pendengar, membaca, dan seterusnya dalam konteks ini adalah sebagai pemberi. Orang tua, guru, atasan, pembicara dalam konteks ini adalah sebagai si pemberi. Sejatinya semuanya dapat memberi karena telah menerima. Maka katakanlah syukur itulah sikap yang bijaksana. Sejatinya memberi bukan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain, tetapi memberi adalah pernyataan syukur, ungkapan syukur karena kita dapat berguna bagi sesama. Semoga bermanfaat. Salam kebajikan. Waite atau